Firman ini saya beri judul Lembah Kekelaman. Saudara bisa ikuti nanti di slide kita. Lembah Kekelaman, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara dengar lembah kekelaman, tentunya kita langsung berpikir khotbah ini didasarkan pada Mazmur pasal 23. Karena Mazmur pasal 23, spesifiknya ayat yang keempat, menuliskan dua kata ini, lembah kekelaman. Kita baca bahasa Indonesianya bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata kunci daripada ayat ini yang pertama adalah lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Dua kata kunci berikutnya, gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Malam hari ini kita coba akan melihat bagaimana situasi lembah kekelaman dan bagaimana gada dan tongkat dalam konsep ini memberikan penghiburan kepada mereka yang berada di dalam lembah kekelaman. Kita lihat beberapa terjemahan bahasa yang lain. Bahasa Inggrisnya di dalam New King James Version Alkitab disebutkan begini. Ye though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ini bahasa apa? Inggris. Mungkin hanya Pak Ketua Aritonang yang mengerti bahasa Inggris ini. Sebab itu kita baca bahasa yang lain, supaya saudara mengerti juga. Nah, ini ada bahasa Jawa. Boleh ada satu Pak Sumargo, siapa yang lebih dekat di sini boleh baca. Ada yang mengerti bahasa Jawa. Bahasa Jawa bilang begini. Mana Ibu Srian? Ibu Sri. Oh, nggak ada. Oh, ada di belakang. Oh, Ibu Dwi nanti bahasa Madura. Malah sanadian lumaku ono ing jurang palimenanging pati. Aku ora wedih marang bilai. Margi paduko ingkang nganti kawulo, teken paduko saha lantaran paduko puniko sami nglipur kawulo. Lancar juga saya bahasa Jawa ya. Karena lama di Jawa ini ya. Kurang lebih ini ya, bagi saudara yang berbahasa Jawa langsung mengerti. Oh, ini maksudnya dari pada ayat apa? Ayat ini. Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Apa yang dimaksud dengan penghiburan, gada dan tongkat? Bahasa Batak bilang begini, Pak Panjaitan baca supaya kita nggak salah baca. Oh, diaminkan Pak. Mau langsung masuk artinya ya. Bagaimana lembah kekelaman itu, bagaimana gada dan tongkat memberikan apa? Penghiburan kepada orang yang berada di dalam lembah apa? Kekelaman. Mana Miss Dwi? Baca dulu bahasa Maduranya ini. Oh, nggak ada ya Miss. Sanare abdi dalam lebat ekora se peteng. Nah, peteng ini apa? Gusti. Abdi dalam tatako sakale ngadebi babaja. Sabab junan dalam asarenge. Abdi dalam. Sabab junan dalam ajaga abdi dalam akadi oreng ngowan se ajaga dumbane sareng tongket ban gadana. Bagi saudara mungkin orang Madura paham langsung. Oh, ini maksudnya ayat apa? Ayat ini lebih masuk ya, lebih paham dengan membaca Alkitab ini. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian arti sebenarnya daripada kekelaman ini. Dan arti daripada gada. Dan arti daripada tongkat. Di dalam bahasa aslinya yaitu di dalam bahasa Ibrani. Lembah kekelaman ini atau kekelaman, shadow, ini bahasa Ibraninya adalah salmafet.
Nah, Salmafet ini diterjemahkan, saudara-saudara sekalian, sungguh mengerikan arti daripada Salmafet ini. Yang kalau di dalam bahasa-bahasa daerah tadi juga disebutkan itu. Ya, ada di sana kematian, ya, bayang-bayang kematian, death shadow, deep shadow, deep darkness, extreme danger, place of death. Ini hal-hal yang kalau kita bisa pahami, wah ini berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan kegelapan, berkaitan dengan ancaman yang berbahaya, ya. Berkaitan dengan situasi dan kondisi manusia merasa sangat kesepian karena berada mungkin di jurang yang paling gelap dan dalam. Pernahkah saudara berada di situasi hidup seperti ini? Seringkali kita banyak takut dengan apa? Kegelapan, ya saudara-saudara sekalian. Saya beberapa kali pagi-pagi atau malam saya datang ke gereja ini dan berdoa di sini. Gelap ini, ya. Gelap sekali, ya. Lampu-lampunya hanya dari atas sana, dari sini ada lampu, dari sini ada lampu. Gelap. Kegelapan diartikan dengan kematian dan lain sebagainya. Ya. Tetapi rupanya di sini konsep kekelaman ini juga adalah situasi sebenarnya. Situasi di mana ketika seseorang berada di dalam sebuah pergumulan yang apa? Yang berat. Konteks daripada ayat ini sebenarnya adalah ketika Daud dia dalam perjalanan penggembalaan ini, dia merasa bahwa di satu waktu ketika dia menuntun kambing domba ini, ada banyak ancaman yang terjadi. Tiba-tiba dalam perjalanan dia harus melewati jalan-jalan yang sempit. Di dalam perjalanan dia harus melewati tebing-tebing. Tiba-tiba kemudian datang awan yang gelap yang membuat situasi pekat. Inilah yang dia gambarkan bagaimana kemudian dia berada di dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan yang lain juga, situasi ini juga katanya menggambarkan bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul kejar untuk bunuh, ini udah jelas ini, orang mengejarnya untuk bunuh dia. Lembah kekelaman. Dalam situasi yang lain, Daud harus berhadapan dengan anaknya. Lembah kekelaman, dia harus terusir dari kerajaannya. Turun takhta. Bahkan dikejar oleh Absalom anaknya. Lembah kekelaman. Deep shadow, death shadow. Belum mati, tetapi sudah ada bayang-bayang kematian di sana. Ada kesukaran yang pelik di sana. Konsep lembah kekelaman mungkin bagi kita sekarang ini mungkin ada sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh, ya. Ada pergumulan pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, masalah pendidikan, ya. Dan duka cita, kehilangan orang yang dicintai. Almarhum Ibu Umi Kalsum, orang tua yang kekasih dari Bapak Sumargono dan Ibu dan Bapak. Kehilangan orang yang dicintai. Beberapa waktu ada kesedihan, ya. Ada kesedihan yang terjadi. Lembah kekelaman. Ada saat dimana bertanya mungkin, kenapa ibu meninggalkan apa? Kami. Kenapa Ibu Kalsum, Pak Margono Jumatnya baru ketemu bicara-bicara, Sabtunya dapat kabar seperti itu. Hari Minggunya meninggal. Lembah kekelaman. Situasi yang mana kita jadi bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan ketika hal-hal ini terjadi. Tapi saudara-saudara sekalian, ayat 4 ini tidak bicara hanya lembah kekelaman saja. Ada obat penawar di sana, yaitu dinamakan gada dan tongkat. Apa beda gada dan tongkat ini, saudara-saudara sekalian? Nanti digambar di terakhir-terakhir saya tunjukkan ada bedanya. Tongkat itu yang dimaksud dengan tongkat di sini, misnah bahasa aslinya, itu tongkat itu ada lekukannya. Nah, ini yang dimaksud tongkat. Sementara gada itu tongkat pendek sebenarnya, itu kalau bisa dibahasakan sederhana, tongkat pendek. Gada atau shebet sebenarnya itu artinya itu adalah mark of authority.
atau orang yang pegang gada ini adalah ada sebuah otoritas. Ya. Jadi harus hati-hati dengan orang yang pegang gada. Gada merasa jadi aman kita, karena dia punya otoritas. Gada di tangan Daud adalah untuk memukul binatang-binatang buas yang datang mencoba untuk mengganggu dia punya apa? Kambing domba. Tongkat Misna ini artinya katanya adalah source of security. Artinya adalah support system. Artinya juga adalah sustain. Ya. Jadi ini kalau katanya kita punya tongkat, maka kita ada apa? Jaminan keamanan. Ya. Kalau kita ada punya tongkat, maka kita punya support system. Ya. Artinya lingkungan kita ini baik. Ya. Kalau kita punya tongkat, kita sustain. Stabil. Ketika oleh kita adalah support system yang baik, yang mungkin datang dari keluarga kita sama anggota gereja. Jadi konsep di sini saudara-saudara sekalian, bukan Tuhan tidak, ya seperti di dalam perjanjian baru Tuhan bilang, saya tidak berdoa supaya murid-murid ini apa diangkat dari dunia ini biar mereka nggak ada masalah, nggak ada pergumulan. Tidak, mereka tetap di sana, tetap ada mereka di sana. Tapi saya mau kirimkan Roh Kudus untuk apa? Menolong mereka. Kematian itu adalah bagian daripada apa? Kehidupan. Masalah, pergumulan itu bagian daripada yang seringkali kita jalani. Yang kita butuhkan apa? Bagaimana supaya kita tetap apa? Bertahan di dalam setiap pergumulan itu dan melewati itu dengan apa? Dengan baik. Itulah sebabnya kita butuh gada dan kita butuh tongkat. Kita butuh otoritas. Kita butuh source of security. Kita butuh support system. Kita butuh itu semua supaya kita ini stabil. Supaya kita ini apa? Perjalanannya panjang. Bertahan dengan apa? Dengan baik. Saya membaca satu buku, dia bilang begini konsep gada dan tongkat. Gada tongkat besi adalah senjata pertahanan atau disiplin. Gada melambangkan kekuasaan, kuasa, dan wibawa Allah. Ayub 9:34. Tongkat dari kayu, ranting pohon yang ramping, panjang, yang salah satu ujungnya melengkung, yang biasanya dibawa para gembala. Tongkat ini dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, menuntunnya pada jalan yang benar, atau menyelamatkannya dari kesulitan. Gada dalam ayat ini menunjukkan suatu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dengan kasih, dengan kekuatannya yang menghalau bahaya. Dan tongkat adalah lambang dari bimbingan Allah dalam hidup kita. Jenis tongkat di mana dengan alat ini sang gembala memberikan pukulan lembut untuk menggiring domba saat mereka memasuki tempat-tempat yang dituju atau ke kandangnya. Sedangkan sebuah tongkat yang dipakai gembala ketika membawa kawanan domba-dombanya berjalan di padang rumput dan tempat-tempat penggembalaan. Ada komentator Alkitab namanya Matthew Henry. Dia bilang seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, meskipun aku menghadapi bahaya maut, meskipun aku berada di tengah-tengah bahaya, sedalam lembah gelap gulita menakutkan seperti maut itu sendiri. Atau mungkin lebih tepatnya, meskipun aku terancam maut, serasa sedang menjalani hukuman mati, dan sungguh-sungguh bagaikan orang yang sekarat, namun aku tetap tenang. Wajarlah bila orang yang sakit, yang tua, rentah, merasa seperti ada dalam lembah kekelaman. Ada satu kata yang sungguh terdengar sangat mengerikan dalam keadaan seperti begini. Kata itu adalah maut, yang harus dinantikan oleh kita semua. Tidak ada pengecualian dalam peperangan melawan maut. Namun demikian, sekalipun bayangan ketakutan itu melanda, masih ada
4 kata yang mengurangi kengerian. Sungguh maut itu ada di hadapan kita. Namun, karena orang-orang kudus memiliki hadirat Allah yang penuh rahmat bersama ketika mereka sedang menghadapi itu, maka Tuhan beserta kita lewat gada dan apa? Dan tongkat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat saya simpulkan, gada dan tongkat ini adalah lambang kemurahan Allah yang menyertai keluarga Bapak Margono di saat apa? Berduka cita. Gada dan tongkat ini yang akan memberikan perasaan damai, perasaan tenang melewati masa-masa apa? Duka cita ini. Kehadiran Tuhan, lambang kemurahan Tuhan yang akan membuat keluarga ini melewati lembah kekelaman, ditinggalkan oleh ibu yang sangat dikasihi dalam perjalanan di atas dunia ini. Peganglah selalu gada dan tongkat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena ketika kita pegang itu, maka gada dan tongkat ini yang akan menjaga kehidupan kita. Ia akan memberikan penghiburan yang sejati untuk Bapak Sumargono dan keluarga. Ia akan menolong Bapak dan Ibu tetap setia kepada apa? Kepada Tuhan. Yang telah berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa kita bertemu dengan kekasih-kasih kita yang setia hidupnya. Tuhan izinkan istirahat, dibangkitkan, menerima anugerah hidup kekal. Kita akan bertemu pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Margono semuanya dan juga jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.